Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama keluarga Warjo Warung Jomblo. Nah, di video pada malam hari ini tuh ya seperti biasa aktivitas saya jaga warung ya kan guys. Ya inilah keadaan warung saya, warung yang lengkap, kecil, sederhana, tapi alhamdulillah selalu ramai pengunjung atau pembeli ya guys. Bisa kita lihat ya guys, seiring perkembangan zaman ya, salah satu usaha atau bisnis yang sekarang ini banyak digeluti ataupun yang sedang ramai-ramainya dijajal masyarakat itu ya, ini salah satunya membuka usaha warung sembako ya kan. Ya meski keuntungan yang dihasilkan memang sedikit demi sedikit itu, jika kita telah mendapatkan banyak pelanggan, keuntungan yang didapatkan itu bisa berkali lipat lah tentunya ya kan. Ya ini saya lagi jaga warung bersama Mas Bayu ya kan. Mas Bayu ini merupakan pedagang bakso bakar yang mangkal di dekat warung saya. Alhamdulillah Mas Bayu ini merupakan sosok pengusaha muda yang sangat gigih ya kan. Buat kalian yang mau jajanan bakso bakar, monggo segera kunjungi aja Mas Bayu yang sekarang ini sering mangkal di dekat warung saya. Oke guys, kalian bisa langsung pesan aja, bisa langsung icip-icip, mau rasa bagaimana itu sudah tersedia oleh Mas Bayu. Ini istri saya juga langsung pesan ya guys, anak-anak saya juga itu pokoknya kalau sudah Mas Bayu ini mangkal di dekat rumah saya ini udah pastilah nggak ketinggalan, itu anak-anak saya itu sudah pasti kan beli lah, itu pasti borong. Apalagi anak saya itu memang paling doyan jajanan seperti bakso ini namanya bakso pentol bakar Mas Bayu. Kalian bisa langsung aja ke Wonosari lingkungan 4 ya guys. Ya untuk ciri-ciri usaha warung sembako yang sukses itu ya guys, bisa kita lihat dari banyaknya pembeli yang datang lah ya kan tentunya ya. Sebab hal ini itu menunjukkan bahwa warung sembako kita itu menarik minat banyak orang lah tentunya ya kan. Semakin hari jumlah pembeli yang datang itu bisa semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi warung sembako kita itu benar-benar baik. Dan untuk pendapatan yang kita peroleh dari usaha warung sembako kita itu kira-kira bisa mampulah untuk menutupi biaya operasional, bahkan biaya hidup sehari-hari kita itu kira-kira bisa tercukupi dengan baik lah tentunya ya kan, dengan mampu menyisihkan penghasilan tersendiri yang akan kita gunakan untuk membuka cabang yang baru ataupun membuka usaha ke tempat yang lain lah tentunya. Ya namanya di dalam usaha ini pastikan ada pasang surutnya lah ya kan guys. Ya ketika kita diberi pelanggan yang ramai ya kita banyak-banyak bersyukur dan jangan lupa bersedekah. Ketika pelanggan lagi sepi ya jangan geresah kan gitu. Setidaknya kita itu harus tetap bersabar dan terus berikhtiar dengan berusaha. Ya untuk membuka usaha warung sembako sendiri itu ya guys, yang tentunya kita itu perlukan tempat lah tentunya kan, tempat yang strategis tentunya seperti inilah ya kan, letaknya di pinggir pasar kayak gini. Jadi banyak orang lalu lalang yang lewat itu pastikan setidaknya nggak cuman hanya tetangga kita aja yang beli kan gitu, orang-orang lewat pastikan juga pasti mampir. Itulah namanya kadang bisa dibilang itu rezeki harimau kalau orang yang datang kan gitu. Ya disebabkan keberadaan atau posisi suatu usaha warung sembako itu ya memang mempengaruhi ramai tidaknya pembeli ya kan. Ya kalian bisa bandingkan aja antara warung sembako yang berada di daerah ramai pemukiman ataupun di daerah yang sepi pemukiman. Tentu bisa kita lihat bagaimana perbandingan jumlah pelanggannya ya kan. Ya untuk nama tempat usaha warung sembako kita itu ya perlu juga lah ya kan untuk ada namanya ya kan, agar warung sembako kita itu bisa dikenal orang tentunya ya kan, walaupun hanya sederhana seperti ini warungnya, tapi kalau sudah ada namanya kayak macam saya ini, saya buat nama saya ini
kedai warjo, warung jomblo kan gitu. Dengan pemberian nama warung kita ini, hal ini ya tentunya agar dapat mudah aja lah orang-orang mengingat nama warung kita ya kan, sehingga bisa mereferensikan ke orang lain. Hal ini tuh secara nggak langsung akan ada penyaluran pelanggan lah tanpa kita melakukannya sendiri. Ya kalau saya ini ya kan, agar warung saya ini tetap ramai lah pengunjungnya, ya saya melakukan perlengkapan barang lah ya kan. Ya intinya barang yang dijual itu banyak variasinya lah tentunya, meski jumlah setiap barang yang sedikit ya. Yang menjadi daya tarik banyak pembeli itu jika sebuah warung usaha sembako ini menyediakan barang secara komplit. Ya, walaupun meski terkadang mereka tidak membutuhkan barang yang diinginkan, namun ketika suatu saat membutuhkannya, pasti mereka itu akan teringat kepada usaha warung sembako kita, sehingga memungkinkan kembali mereka untuk mengunjungi warung kita. Peluangnya itu sangat besar lah tentunya. Berikutnya, agar usaha warung sembako kita itu ramai pembeli, ya salah satu kunci yang harus selalu kita pegang itu yaitu melakukan pelayanan dengan sebaik mungkin tentunya. Ya, sebab hal ini itu menjadi patokan apakah pelanggan akan kembali atau tidak ya kan pemirsa. Artinya jika kita melakukan pelayanan dengan baik, maka pembeli pasti akan merasa nyaman sehingga tertarik untuk kembali lagi ke warung kita. Pelayanan yang baik itu sebenarnya ya bukan hanya sekedar senyum ya guys. Ya misalnya kita itu bisa saja dengan menanyakan kabar ataupun berbincang-bincang ringan ataupun bercanda ria, pokoknya ya sebisa mungkin lah bagaimana supaya pelanggan kalian itu mengenal kalian. Untuk yang berikutnya, kita itu bisa memajang barang dagangan kita ya kan. Mengapa memajang barang perlu kita perhatikan? Ya karena dengan hal ini tuh, dengan penataan barang yang sangat rapi ini bisa menarik pelanggan lah tentunya ya kan guys. Yang tadinya hanya akan membeli barang tertentu, namun karena melihat barang lain pasti akan tertarik untuk membelinya, sehingga secara nggak langsung kita itu sudah melakukan promosi. Coba aja lah kalau kalian itu meletakkan barangnya secara acakan atau tidak beraturan, pasti pelanggan itu nggak selera ataupun nggak menarik lah tentunya. Untuk yang berikutnya, agar usaha warung kita itu tetap ramai pembeli, kita itu bisa memanfaatkan suatu momen lah ya kan. Ya dengan cara memutar otak melakukan variasi, salah satunya itu dengan memanfaatkan misalnya ketika sedang puasa. Ya kita jualah barang-barang yang biasanya itu dibutuhkan oleh pelanggan untuk memenuhi kebutuhan puasa. Dan ketika menjelang lebaran, kita itu bisa memulai menjual produk kebutuhan lebaran lah, misalnya kayak ya saya yang jual ini kayak selop, pita-pita, tas, pokoknya yang kira-kira dibutuhkan untuk hari raya gitu kan, kayak kue lebaran itu bisa kita kita sediakan juga lah tentunya. Dan nggak lupa juga dalam membangun usaha warung sembako, kita itu harus memiliki jam operasional yang panjang. Kan banyak itu guys warung sembako yang tutup itu kadang sampai jam 9 malam ataupun jam 10 malam itu udah pada tutup. Kalau saya ini jam operasionalnya sangat panjang ya guys. Saya itu kadang tutup mau jam 12 malam, kadang ya jam setengah 1 malam, karena kemungkinan besar pembeli itu datang pada malam hari lah tentunya, misalnya ya untuk beli kopi, mie instan, ataupun barang lainnya seperti rokok, pokoknya yang kira-kira dibutuhkan ketika malam hari lah tentunya, kayak telur juga itu kan pasti kan sangat dibutuhkan. Dan yang terakhir itu kita itu harus jujur ya guys, agar usaha warung sembako kita itu tetap ramai pembeli, maka kita itu harus jujur. Karena hal ini tuh sangat diperlukan ya kan guys, agar kita itu mampu membangun kepercayaan antara
pelanggan, ya kan. Misalnya jika ternyata barang yang kita jual rusak, maka katakanlah sejujurnya bahwa produk yang kita jual itu rusak. Hal ini tuh akan menarik pelanggan sebab mereka menganggap bahwa warung kita itu tidak melakukan penipuan. Ya begitulah ya guys, kira-kira agar usaha warung kita itu selalu ramai pembeli, ya memang membutuhkan banyak-banyak trik-trik gitulah tentunya yang harus kita lakukan ya, mengingat saat ini bisnis ataupun usaha warung sembako itu memiliki banyak pesaing ya kan, sehingga kita itu harus melakukan hal-hal yang berbeda tentunya. Jangan pergi ke dukun lah guys, ataupun ke orang pintar ya guys, karena banyak juga itu ya kan, kalau udah katanya buka usaha itu pasti orang itu pasti minta apa namanya biar laris, itu pasti ke dukun atau ke orang pintar. Jadi jangan seperti itu ya guys, kita namanya berdagang ini cari keberkahannya lah ya kan, supaya diberi kelimpahan rezeki yang berkah dari Gusti Allah. Itu bagaimana caranya? Ya kan banyak itu cara-cara yang positif yang bisa kita lakukan lah tentunya ya kan guys. Nah, jadi ya seperti inilah namanya kita buka warung, pasti kan ada cara-cara tersendiri ya, dengan cara melakukan perbaikan-perbaikan secara terus-menerus lah tentunya. Oke lah ya guys, mungkin hanya ini saja video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata dari awal hingga akhir, ya monggo saya banyak maaf lah tentunya, karena sekali lagi bukan saya bermaksud untuk menggurui, tetapi video ini saya buat hanya untuk sekedar hiburan semata, dan juga hanya untuk berbagi pengalaman ataupun sharing-sharing tentang dagang lah tentunya. Sekali lagi tak bosan-bosannya saya ingatkan untuk kalian subscribe, like, dan selalu berkomentar yang positif lah tentunya ya kan. Dan jangan lupa juga untuk kalian klik tombol notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke lah ya guys, karena ini juga sudah larut malam ya guys, jadi saya mau tutup warung dulu dan video mungkin akan saya akhiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kalian yang selalu setia menonton video YouTube saya. Semoga Gusti Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan rezekinya selalu buat kalian semua. Oke lah ya guys, akhir kalam saya mau undur diri. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.